Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'alaz zulumati wan nur wa tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in indahu bimiqdarin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang kita hormati saudara kita Yongki yang barusan kita dengar telah membaca Quran dan kemarin telah melakukan ijab kabul bersama istrinya, dan tentunya yang kita hormati semua yang hadir di sini, para alumni SMA 3 angkatan 82 Fakultas Peternakan UNAN angkatan 82 juga, dan kemudian para SKPD lingkungan Pemprov, kemudian dari BUMD, dari Bank Nagari ada Pak Amrel, kalau dari SKPD ada Pak Safrudin, dan kemudian teman-teman semua yang hadir dalam rangka memeriahkan Walimatul Urus saudara kita Yongki bersama istri, untuk kemudian kita doakan semoga Allah berikan kebaikan kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu setelah kita mendengar dan menyaksikan teman kita Yongki melakukan ijab kabul, maka doa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi menikahkan anaknya Fatimah binti Muhammad, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Artinya semoga Allah memberikan berkah kepada Yongki dan istri, dan juga Allah berikan kebaikan, dan juga Allah berikan suatu persatuan dalam kebaikan di rumah tangga. Tentu suka dan duka Allah berikan dalam suatu kebersamaan di antara Yongki dan istri. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti kalau kita bersalaman itu cuma salaman saja, atau cuma nyebut selameyo gitu. Itu nggak ada artinya, karena bukan doa itu, atau datang tidak ucapan apapun. Jadi kalau misalnya tidak tahu bahasa Arabnya, ya doakan saja semoga Allah berikan berkah kepada Yongki dan istri. Jadi suatu doa yang bukan main, dampak sangat besar, karena berkah itu bernilai multi manfaat, multi guna, multi faedah. Jadi kalau misalnya kita doakan berkah itu segalanya dapat. Rezeki dapat berkah, anak dapat berkah, nanti beli mobil berkah, dapat kerja berkah, kemudian di rumah tangga berdua komunikasi berkah, mengerjakan di dapur berkah juga, mengerjakan kerjaan di kantor berkah juga. Jadi berkah ini memberikan suatu multifungsi, multi manfaat, multi faedah terhadap apapun yang kita kerja. Itu doa kita, termasuk doa kita kepada Yongki agar keluarganya berkah, yaitu dengan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun doa kita seperti itu, tapi tidak serta-merta Yongki dapat berkah, sakinah, mawaddah. Harus ada usaha, harus ada doa. Upaya dan doa ini perlu dilakukan supaya kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, upaya yang pertama
adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan dan keyakinan bahwa peristiwa ijab kabul adalah peristiwa takdir, jodoh yang Allah pasangkan antara Yongki beserta istri. Nah, jadi itu yang harus dipahamkan sebagai usaha upaya kita untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dan ketentraman dan mawaddah warahmah. Nah, jadi memahami bahwa peristiwa ijab kabul menjadi suami dan istri itu ada takdir. Itu ada ketentuan yang Allah tentukan. Kalau kita lihat ada orang pacaran, walaupun ini tidak boleh dalam Islam, tapi pacaran sampai tahunan, berjalan berdua, pergi berdua, kemana berdua, nggak jadi suami istri. Ada yang nggak pernah pacaran, nggak pernah ketemu, jadi suami istri. Ada yang sudah menyebarkan undangan, batal nikahnya. Nggak pakai undangan, jadi nikahnya. Nah, ini sebagai satu contoh, ternyata takdir itu Allah tentukan kepada Allah yang kehendaki. Walaupun kita berencana dengan si A mau nikah, kalau Allah tidak kehendaki nggak jadi juga. Oh, saya mau si B, nggak bisa juga. Oh, B maunya kepada saya, nggak jadi juga. Jadi kekuasaan Allah memang menyertai terhadap jodoh dan ketentuan pasangan yang ada di antara kita. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, 3 perkara yang Allah tentukan, yaitu rezeki yang kita dapati, kematian, dan satu lagi jodoh. Jadi jodoh ini sesuatu yang memang Allah tentukan. Nah, jadi apa yang tadi saya katakan, upaya pertama adalah memahami ini peristiwa takdir yang perlu diyakini, perlu diimani sebagai suatu peristiwa yang Allah kehendaki bahwa Yongki dan istrinya dipasangkan. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dalam surat 30 ayat 21 tadi kita mendengar Yongki membacakan arti, istri membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam pembukaan acara kita ini. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang ingin saya tekankan kata-kata azwajan. Ternyata Allah pasangkan. Ada tanda-tanda atas apa yang Allah ciptakan kepada kita, masing-masing diri kita dipasangkan. Azwajan, dipasangkan. Nah, jadi kadang-kadang kita mungkin melihat seseorang aneh. Misalnya begini, kok ada ya orang naik kursi roda, mohon maaf, lihat fisiknya ada kekurangan-kekurangan, di sampingnya seorang wanita cantik, tidak ada kekurangan fisik, ditanya ternyata istrinya. Nah, jadi Allah itu kalau sudah berkehendak dengan jodohnya, tidak pilih-pilih dengan pikiran yang ada pada manusia, ya jadi. Ada juga kita lihat orang yang giginya mancung ke dalam atau mancung keluar. Ini nggak bagus ya, nggak cantik. Pikiran kita nggak bakalan dapat jodoh dia. Ternyata dapat jodoh. Kalau dia laki-laki seperti itu, dapat istri yang mungkin juga normal giginya. Kalau dia perempuan, dapat suami yang normal giginya. Ternyata Allah itu maha adil dan Allah itu maha berkehendak tentang jodoh yang Allah pasangkan. Kita lihat orang Papua, mungkin kita yang hadir di sini tidak tertarik melihat wajah wanita Papua,
hitam misalnya. Tapi bukan berarti nggak ada jodoh. Allah pasangan juga azwaja. Ada suaminya. Begitu pula orang Papua laki ada istrinya. Saya pernah pergi ke Sudan. Seluruhnya hitam semuanya. Tapi tetap saja mereka punya pasangan yang sesamanya saling mencintai, saling tertarik dengan fisik di antara mereka yang membuat sakinah di antara mereka. Jadi ini bukti juga Allah telah pasang-pasangkan masing-masing makhluknya itu kepada pasangan yang Allah kehendaki. Saya pergi ke Belanda. Waktu itu ke suatu sekolahan yang dimiliki oleh orang Belanda, istrinya orang Sunda. Pertama saya lihat anaknya, wah bule-bule, cakep, tinggi, gagah, laki wanita ada beberapa anaknya. Terus orang bulenya juga datang. Saya dapat informasi istrinya orang Sunda, orang Indonesia. Mohon maaf, ternyata muncullah istrinya. Pendek, kecil, kalau berdiri dengan suami setengah tingginya. Ternyata Allah pasangkan juga. Dan hidupnya harmonis. Muncul sakinah mawaddah warahmah. Bukti yang lain anaknya juga ada. Cucu juga punya. Mereka bahagia hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat Yongki sekarang ini mungkin usianya bisa 2 kali lipat nih dari istri yang ada saat ini. Orang mungkin gak menyangka bisa ketemu. Itu pikiran orang. Tapi apa yang Allah kehendaki bisa terjadi dalam bentuk rumah tangga suami istri. Tidak harus yang dipasangkan itu beda setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan 10 tahun pun kalau Allah kehendakinya. Ini ada yang menarik nih Bapak Ibu, ada cerita. Waktu saya selesai sholat Idul Adha, beberapa jamaah duduk di meja bersama-sama makan di gubernuran, menyebutkan ada seseorang duda yang usianya sudah 60 tahun lebih akan menikah dengan usia 27 tahun. Staf saya mengomentari, "Lai talo tuh Pak Bu, C umur 60-an, C umur 20-an." Atau ada yang komentari jadi bahan diskusi. Wah, macam-macam ceritanya. Lai ketalo tuh, lai mampu tuh dan sebagainya sambil ketawa-ketawa. Akhirnya apa yang saya komentari? Bapak-bapak, kalau Allah kehendaki nanti saatnya yang kita sebutkan itu terlaksana ijab kabul, akad nikah, maka yang kita sanksikan tadi nggak ada semuanya. Jawabannya talok dan mampu dan bisa. Kalau seandainya tidak, maka Allah akan batalkan dengan sendirinya. Karena apa? Dalam agama juga ada istilah sekufu. Ada yang sesuai. Sekufu ini selaras, sesuai. Sama kemampuan, sama kompetensi, sama karakter, sama keadaan, sama situasi dan kondisi. Dicocokkan gitu. Orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, munafikin, munafikot, orang penzina laki, penzina perempuan, yang pendusta dengan pendusta. Nggak mungkin orang ahli ibadah ketemu orang yang ahli klub malam, nggak ada. Ahli klub malam ketemu dengan ahli klub malam juga. Ahli ibadah ketemu dengan ahli ibadah juga. Itu yang sekufu. Jadi kalau yang tadi yang kita sanksikan itu tidak terjadi. Berarti insya Allah Allah telah jadikan azwajan berpasangan, mampu dan bisa. Walaupun usia berbeda, walaupun bayangan kita urusan biologisnya berbeda, tapi kalau sudah Allah temukan insya Allah itu sudah cocok dan Allah jadikan sebagai pasangan yang perlu kita terima sebagai sebuah takdir. Kekurangan yang berbeda, kelebihan yang berbeda, usia yang berbeda, latar belakang pendidikannya beda, kemudian juga kampung halaman, etnik yang berbeda, cantik tidak cantik, cakep tidak cakep,
itu semuanya relatif. Tapi yang ingin saya tekankan dari contoh-contoh tadi adalah Allah telah pasangkan makhluknya di antara laki dan wanita. Oleh karena itu Rasulullah mensunahkan, menyuruh kita untuk menikah. Bahkan disebutkan bahwa nikah adalah sunnahnya-Ku, sunnahnya Nabi yang perlu diikuti dan perlu dicontoh. Dan kemudian bercerai, itu pun Rasulullah mengatakan perbuatan yang dibenci Allah walaupun halal. Artinya pasangkan yang Allah telah tentukan dengan ijab kabul, itu insya Allah plus minus yang ada di antara masing-masing itu memiliki suatu kesamaan. Pas suami punya kelebihan, pasti manusia juga suami itu punya kekurangan. Istri punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Dipasangkan dalam satu keluarga dengan ijab kabul, kelebihannya melengkapi kekurangan pasangannya, kelebihan pasangannya menutupi kekurangannya. Menjadilah satu keluarga yang di dalamnya muncul at-ta'awun, tolong menolong, di dalamnya muncul at-tafahum, saling memahami, di dalamnya muncul at-takaful, saling senasib dan sepenanggungan, dan kemudian di dalamnya muncul keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi Bapak Ibu, usaha untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu harus ada dalam persepsi pandangan kita, keyakinan kita, istri saya adalah jodoh yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, Allah tentukan buat saya. Oh, wanita lain memang ada yang cakep, tapi bukan istri saya, Allah tidak jodohkan buat saya. Oh, ada wanita lain punya kelebihan banyak, ya, tapi dia bukan istri saya. Oh, saya mau, silakan. Dia tidak mau, berarti bukan jodoh saya. Kekurangan pada istri saya, betul. Apapun dia adalah istri saya, Allah telah pasangkan buat saya. Oh, cari yang lain, kita ceraikan istri kita, cari wanita yang kita anggap lebih. Jadi dia nikah dengan istri yang baru karena kelebihannya. Ketemu dalam satu rumah, ketemu lagi kekurangannya. Pasti kecewa juga kalau yang kita lihat kelebihannya. Jadi tergantung niatnya. Mau nikah itu apa? Ya, jadi innamal a'malu binniyat juga. Dan seperti contoh peristiwa hijrah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun Allah telah menyatukan ya, dengan kita masing-masing, sehingga kemudian Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ada satu contoh lagi, saya pernah menjadi saksi nikah. Laki-lakinya bisu, wanitanya tuli. Coba kalau kita tidak memahami bahwa Allah telah memberikan pasangan acuh wajah, mungkin banyak kita nggak ada jodohnya. Mana ada orang dengan bisu, mana ada orang dengan tuli. Tapi dia adalah manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang kemudian Allah jodohkan menjadi satu rumah tangga. Jadi suatu persepsi bahwa Allah telah memasangkan kita itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh kita semua, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kalau kita tidak memikirkan bahwa kita ada satu pasangan yang Allah jodohkan, maka mungkin muncul pikiran, itu gak cocok jambo, banyak kurangnya, karakternya beda jambo, cari selai, terpikir cerai, terpikir nikah lagi. Nah, akhirnya tidak akan mungkin muncul keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, karena dalam dirinya terus bergejolak penolakan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada suami istri, bergejolak dalam pikiran dan batinnya untuk tidak menerima keadaan istrinya, padahal itu adalah bagian dari kehidupan dia dan bagian dari takdir yang Allah tentukan kepadanya. Dalam surat yang lain juga disebutkan, surat An-Nisa ayat 1, untuk menguatkan yang disampaikan tadi dalam surat 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin
wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu alazim. Di sini Allah juga menyebutkan bahwasanya kita dipasangkan dengan pasangan kita. Jadi bagaimana Allah menyebutkan allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Jadi Allah ciptakan pada mereka ini zaujaha, pasangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, memang Allah pasang-pasangkan kita, laki dan wanita, dan kemudian Allah jadikan pula kelebihan, kelemahan, kekurangannya ada pada kita untuk menjadi satu yang kemudian akhirnya kita bisa memunculkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita bisa melihat pasangan Yongki dengan istrinya walaupun usia berbeda, walaupun latar belakang pendidikan berbeda, walaupun pengalaman pasti berbeda, tapi saya yakin insya Allah karena sudah melewati ijab kabul maka itu adalah jodoh yang mengena. Dan agar ini ada dalam pikiran Yongki dan istri bahwa masing-masing Allah takdirkan menjadi suami istri, maka apabila ada perbedaan, terimalah bagian dari kehidupan suami istri, Yongki dan istri. Apabila ada kekurangan, penuhi dengan kelebihan kita, terima pula kekurangan kita masing-masing, dan kemudian jalani kehidupan dengan baik. Sehingga mengawali kehidupan sakinah mawaddah warahmah dengan memiliki persepsi, dengan keyakinan bahwa jodoh Allah yang tentukan dengan pasangan-pasangan tadi. Jadi Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Allah telah memasangkan makhluknya dengan berpasang-pasangan, laki dengan wanita dan seterusnya. Walaupun dalam jodoh, Rasulullah untuk menikahi wanita itu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Walaupun di akhir hadis tersebut Rasulullah menyebutkan carilah wanita yang baik agamanya, niscaya kau akan beruntung, begitu kata hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, itu proses dalam mencari pasangan hidup. Tetapi ujungnya ketika sudah ijab kabul, maka itu sudah jodoh dan takdir. Tapi kalau masih pacaran, walaupun pacaran itu tidak dibenarkan karena itu akan banyak saja maksiatnya, karena berdua-duaan itu tidak boleh. Tapi kalau masih berjanji ingin menikah, baru kenal, mengenal, dan masih dalam proses, itu belum jodoh atau belum merupakan pasangan kita yang sebenarnya, yang disebutkan sebagai azwajan, atau wa khalaqa minha zaujaha, yang artinya ada dipasangkan dengan pasangannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi proses boleh ada yang sampai ketemu di mana, kemudian juga sama sekolah, kemudian juga ketemu di tempat kerja, udah lama ketemu. Kalau tidak jodoh, ya enggak jadi nikah juga, ijab kabul. Enggak pernah ketemu jodoh yang Allah pasangkan, ya jadi juga akhirnya sebagai suami istri. Dan kemudian juga tentu semua itu diyakini dan diterima sebagai bagian dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi memahami takdir berpasangan tersebut menjadi sesuatu yang dasar dan prinsip untuk keharmonisan keluarga ke depan.
Kalau kita sudah meyakini adalah jodoh saya, pasangan saya yang Allah berikan untuk saya sebagai istri atau sebagai suami, maka tidak kepikir lagi kita untuk bercerai, tidak kepikir lagi mencari pasangan lain, karena yang lain bagus, cantik bukan jodoh kita, yang lain hebat, mampu, punya kelebihan bukan jodoh kita. Tapi sebaliknya, istri kita, suami kita punya kekurangan, ya ini memang pasangan kita, jodoh kita yang Allah telah takdirkan buat kita. Jadi menerima qanaah dengan apa yang ada di sekitar kita sebagai bahagian dari yang Allah takdirkan, maka kita harus yakini dan terima dan tumbuh kembangkanlah cinta kita dengan kebersamaan. Walaupun kekurangan akan terjadi, kelebihan pun pasti ada, dan yang lain pun ada tapi bukan jodoh kita. Tapi yang ada inilah yang kita terima. Kemudian ada juga dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan sekufu. Rasulullah bersabda, takhayyaru linukfikum wa ankihu al-akifa'u wa ankihu ilaihim. Hadis riwayat Hakim. Artinya pilihlah olehmu, ya, keturunanmu ataupun pasanganmu, dan nikahilah olehmu orang yang sekufu. Di dalam praktek, kalau kita lihat misalnya seorang yang profesinya guru, seringkali ketemu pasangan hidupnya dengan guru. Seorang yang profesional di bidang ekonomi ketemu juga dengan orang yang sama seprofesi. Dokter dengan dokter, atau mungkin profesi yang lainnya, tentara, polisi dan sebagainya juga sama. Ini kecenderungan-kecenderungan yang terjadi karena adanya kesamaan atau adanya sekufu, ya, cocok di antara mereka. Kemudian selain juga sekufu karena agama. Orang Islam dengan Islam, agama lain dengan agama lain, dia karena adanya satu kesamaan. Dan dalam Al-Quran juga orang mukminin dengan mukminat, muslimin dengan muslimat. Mohon maaf, penzina dengan penzina juga. Orang yang musyrik dengan musyrik juga. Jadi ternyata Allah itu memasangkan pasangan suami istri itu juga ada fakta-fakta di lapangan yang mungkin kita bisa sebut sunatullah kauniyahnya begitu, ditemukan begitu. Tidak mungkin orang yang ahli ibadah suka ke masjid ketemu dengan penzina. Sulit juga kita bayangkan orang yang berzina, yang mainnya di klub-klub, ketemu dengan orang yang di masjid dalam bentuk suami istri ijab kabul. Sulit, dan itu yang disebut tidak sekufu. Dan Allah memasangkan pun juga kelihatannya dalam beberapa kenyataan itu ada kesamaan di antara mereka yang dijodohkan, dipasangkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Jadi apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik itu sama? Mereka tidak sama. Mukmin dengan orang fasik. Jadi karena tidak sama, tidak mungkin dipertemukan oleh Allah dalam bentuk ijab kabul karena dia tidak sama. Jadi Bapak Ibu, sederhananya kita ingin mendapatkan orang baik, baikkan dulu diri kita. Tapi kalau kita tetap jadi orang buruk, maka dapat juga orang yang buruk. Kalau kita ingin punya mantu yang soleh, maka solehatkan anak kita. Kita ingin punya mantu yang solehat, solehkan anak kita. Kenapa? Karena nanti akan dipertemukan oleh Allah sesuai. Oleh karena itu, kebaikan dan kebahagiaan itu tentu tidak mudah, kecuali kita upayakan dengan meningkatkan kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, sekufu ini juga
perlu menjadikan dasar bagi kita sebagai penguat bahwasanya pasangan kita itu memang cocok buat kita. Kalaupun ada kekurangan pada pasangan kita, berarti imbang dan cocok dengan kekurangan yang ada pada kita. Kelebihan yang ada pada kita cocok juga dengan kelebihan yang ada pada pasangan kita. Kalau bicara karakter individu pribadi mungkin beda-beda, karena kita dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Laki-laki dari Jawa, perempuan dari Minang, ketemu pasti beda. Tapi sekufunya dari segi misalnya akhlak mulianya, agamanya, kemampuan dan kekurangannya dan lain sebagainya, sehingga ketika bertemu itu cocok. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak sekufu, kemudian ternyata jadi suami istri, itu pasti apapun yang terjadi akan muncul masalah. Tapi Allah Maha tahu dengan hatinya manusia, maka walaupun beda etnik, tapi Allah satukan juga dalam jodoh. Karena Allah tahu bahwa masing-masing laki dan wanita itu punya kecocokan dan kesamaan. Ada karakter yang bisa dipersamakan. Ada kelebihan yang sama, kekurangan yang sama. Jadi bahasa mudahnya, seorang pendosa yang suka berbuat dosa tidak mungkin ketemu dengan orang yang ahli ibadah. Ini ada contoh seorang ibu menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan ke seorang anak laki-laki, ketemu dengan orang tuanya. Baru ketemu aja orang tuanya sudah melihatkan tidak setuju. Kenapa? Karena anak perempuannya nggak pakai kerudung, sementara anak laki-lakinya dia rajin ibadah. Nah, bisa dibayangkan tentu rencana orang tua perempuan tadi nggak akan kesampaian. Baru ketemu aja sudah ditolak dalam hati orang tua laki-laki tersebut. Kenapa? Tidak sekufu. Nah, itu contohnya. Tapi misalnya datang seorang wanita bawa anaknya solehat, nampak dari tampilannya ke orang tua laki-laki. Orang tua dari anak laki-laki tersebut melihat, wah ini cocok, nyambung. Pasti berikutnya akan diproses sampai kepada khitbah, melamar sampai ke akad nikahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekufu ternyata juga merupakan satu hal yang menjadikan kenyataan dalam kehidupan bahwa Allah pasang-pasangkan itu karena sekufu. Oleh karena itu, tidak boleh suami mengatakan saya lebih hebat daripada kamu. Kamu banyak kekurangannya, udah cerai aja kita. Nauzubillah. Kenapa? Karena cerai jelas harus dikeluarkan dari pikiran kita, dibuang jauh-jauh dari niat dan rencana kita. Abu Gadul halali indallah at-talaq. Perbuatan yang dibenci Allah oleh Allah, tapi dia halal adalah cerai. Ini hadis Nabi dan tentunya ini pun harus kita buang. Oleh karena itu, kebersamaan di antara pasangan laki dan wanita itu memang sudah takdir Allah dan dibuatnya sekufu oleh kita. Walaupun proses yang kita lakukan panjang, tapi tetap ujungnya jadi tidaknya Allah yang menentukan. Dan ketika ijab kabul itulah jodoh. Dan kita ketika setelah ijab kabul menjadi suami istri, maka terimalah takdir ini, terimalah kenyataan ini, kelebihan dan kekurangan yang ada, dan saling menghormati, menghargai, karena apa yang ada pada kita sebagai kekurangan juga sebetulnya adalah kenyataan yang harus diterima oleh pasangan kita, dan begitu pula sebaliknya. Jadi makna jodoh dan juga sekufu itu memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa mari kita bangun rumah tangga dengan kebersamaan. Mari kita bangun rumah tangga dan keluarga kita dengan gotong royong dan kebersamaan itu. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.